Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dionesia Maria Soariga, calon guru penggerak angkatan 10 SMAK Taruna Vidya Ende, Kabupaten Ende. Bapak Ibu guru hebat, pada siang hari ini webinar kita tentang diseminasi budaya positif. Tentang peran seorang pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Mari kita lihat pertanyaan pemantik. Masalah. Mungkin menjawab pertanyaan 2. Apakah sikap yang dilakukan Pak Andi sudah benar atau bagaimana? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sesuai pertanyaan 1 dan 2. Ketika bel berbunyi, semua anak harus masuk kelas. Ibu Clara sebagai wali kelas meminta anak yang terlambat ke sekolah maju ke depan kelas dan memukul. Hal yang kedua, perkelahian terjadi di dalam kelas. Ketika Pak Andi ada di dalam kelas dan dia marah, lalu menyuruh mereka Edmar dan Norris untuk menghadap wali kelas. Kalau menurut saya, saat ini sedang diterapkan budaya positif. Oleh karena itu, kita kan sebagai seorang guru yang punya peran dan masing-masing lalu tentang menurut yang berkait dari dalam yang ada perkembangan bicara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Adel dan Ibu Senimas yang luar biasa jawabannya. Ibu guru, sebagai agen perubahan dalam transformasi pendidikan, seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol seorang guru, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Disiplin positif. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kedua, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kedua, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid. Pimpinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan berpijak pada adanya kesepakatan antara guru dan murid untuk mencapai disiplin positif kontrol manusia. Penghukum. Satu penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kedua, guru pembuat merasa bersalah.
Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau manusia yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Manajer. Posisi terakhir guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, dilihat dari dua cerita tadi, Notri dan Edmar dan Norris, di sini kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Chelsom Gosen, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi yaitu untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, kesimpulan budaya positif dengan kurikulum merdeka. 1. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan tercipta lingkungan nyaman dan aman yang akan mempermudah dalam tercapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya anak-anak sesuai dengan kekuatan kodratnya. 2. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua stakeholder sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama oleh semua warga sekolah dengan didasarkan pada motivasi intrinsik dari dalam diri. Ya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif untuk selanjutnya dapat menjalankan perannya dengan baik demi memanusiakan manusia dan memerdekakan murid dalam belajar. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi sekolah adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana ketika kita dengan sama kira-kira yang terbaik dengan restitusi dengan
Terima kasih Ibu Adel untuk pertanyaannya yang luar biasa. Mari kita beri emoji untuk pertanyaan Ibu Adel. Untuk pertanyaan dari Ibu Adel, uh, bagaimana cara kita, Bapak Ibu guru, ketika kita berhadapan dengan peserta didik, yang kerap kali melakukan hal yang sama di dalam sekolah. Ya, kita sebagai sebagai guru, misalnya kita berhadapan dengan murid yang terlambat setiap hari atau tidak masuk sekolah. Contoh anak tersebut namanya Adi. Adi, kita menstabilkan identitas. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahmu? Dalam pelajaran ini, dia mulai memvalidasi tindakan. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jangan sampai kamu terlambat terus ke sekolah. Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, Pak Guru akan menjawab, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, kita sebagai guru harusnya suara tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara. Jawaban dari saya. Dan anak harus mencari solusi dan menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Bagaimana Ibu Adel dengan jawaban dari saya? Oh iya Ibu, jadi sama budaya positif dengan baik. Terima kasih Ibu Adel atas pertanyaan dan atas motivasi penguatan untuk rencana tindak lanjut memperbaiki tutur kata dan tutur sifat sikap dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas kita agar pembelajaran kita aman dan nyaman dan menyenangkan. Sebelum itu, Ibu akan bagikan kalian stiker, Anda tulis keyakinan kelas Anda masing-masing. Jangan keluar masuk tanpa izin guru. Silakan ya, silakan. Menghormati orang lain. Silakan dijaga. Selalu aktif dalam setiap pembelajaran. Dilarang ribut di dalam kelas. Ya. Yang pertama, jangan keluar masuk tanpa seizin guru. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, selalu aktif dalam setiap pembelajaran yang diajarkan. 4, dilarang ribut di dalam kelas. 5, satu sama lain. Ini jangan datang terlambat. Ini berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya, diharapkan kita mengikuti kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke, kita mulai